Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamaki Sri Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kuliah praktik saya dengan judul Hubungan Antara Limit dengan Tenor di Bank Mandiri Taspen, KCP Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020. Kuliah praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa magang atau observasi di perusahaan atau instansi pemerintah secara terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan kelulusan. Keuangan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, terutama di dalam perusahaan. Setiap perusahaan memperhatikan kondisi keuangannya, baik perusahaan berskala besar ataupun perusahaan yang berskala kecil. Hal tersebut dikarenakan dengan perkembangan bidang usaha yang semakin maju dan ketatnya persaingan antara perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, baik dalam menghadapi persaingan maupun untuk memperluas usaha sehingga dapat memperkuat posisi pasar. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang atau pembagian hasil keuntungan. Apa itu Mandiri Taspen? Bank Mandiri Taspen mempunyai tagline, "Tiada kata pensiun dalam berkarya". Dalam setiap elemen strategi komunikasi ini, pemasaran produk kredit mata pensiun ini selalu ada tagline tersebut. Maksud dari tagline tersebut adalah agar para pensiunan lebih produktif di masa tuanya. Dalam mengkomunikasikan tagline tersebut pada para calon nasabahnya untuk meningkatkan brand awareness. Karena Bank Mandiri Taspen adalah bank yang mengelola dana pensiun yang umumnya masih muda, yaitu 4 tahun berjalan. Untuk itu program yang dinamakan dengan Program Mantap Indonesia. Identifikasi masalah. Bagaimana deskripsi jumlah debitur Mandiri Taspen KCP Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020? Apakah ada hubungan antara limit dengan tenor di Bank Mandiri Taspen KCP Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020? Tujuan kuliah praktik untuk memenuhi mata kuliah wajib pada semester 6 Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung, memperkenalkan dan mempersiapkan diri pada lingkungan dunia kerja, menerapkan berbagai metode statistika pada setiap bidang di mana mahasiswa melaksanakan kuliah praktik. Tujuan penelitian, penulis ingin mendeskripsikan jumlah debitur kredit Bank Mandiri Taspen KCP Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020. Penulis ingin mengetahui apakah ada hubungan antara limit dengan tenor di Bank Mandiri Taspen KCP Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020. Apa manfaatnya? Manfaat untuk Bank Mandiri Taspen dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara Bank Mandiri Taspen dan Universitas Islam Bandung, khususnya Fakultas MIPA, dan meringankan beban perusahaan dalam menyelesaikan tugas. Manfaat bagi penulis dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja, mengetahui atau memahami kebutuhan pekerjaan, menjadi bekal yang baik bagi penulis, menjanjikan hasil-hasil yang diperoleh selama praktik kerja dalam bentuk laporan kuliah praktik, mengetahui atau melihat secara langsung penggunaan atau peranan teknologi di tempat praktik. Manfaat bagi instansi sebagai sarana pembelajaran teori dan praktik dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga kerja yang profesional, unggul dan berdaya saing tinggi, dapat membangun kerjasama antara perguruan tinggi, terutama Universitas Islam Bandung dengan perusahaan Bank Mandiri Taspen sehingga memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat kuliah praktik kerja. Tempat kuliah praktik Bank Mandiri Taspen atau disingkat dengan Bank Mantap, sebelumnya bernama Bank Sinar Harapan Bali dan Bank Mandiri Taspen Pos. Ini merupakan lembaga keuangan berjenis perbankan di Indonesia. Bank ini berkantor pusat di Jakarta. Sejarah Bank Mandiri Taspen. PT Bank Mandiri Taspen didirikan di Denpasar pada tanggal 3 November tahun 1992 berdasarkan akta pendirian nomor 4 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, sarjana hukum, notaris di Denpasar dengan nama PT Bank Sinar Harapan Bali. Pendirian ini merupakan peningkatan status badan hukum yang sebelumnya berbadan hukum. Dengan masuknya pemegang saham baru yaitu PT Taspen Persero dan PT Pos Indonesia Persero, diputuskan pula perubahan nama bank dari PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi PT Bank Mandiri Taspen Pos. Berdasarkan perubahan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 5 tanggal 7 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, sarjana hukum notaris Denpasar.
Sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham nomor 4 tanggal 6 November 2017 dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya Sarjana Hukum Notaris di Denpasar, pemegang saham bank menyetujui perubahan nama bank dari PT Bank Mandiri Taspen menjadi PT Bank Mandiri Taspen. Visi: menjadi mitra terbaik dan terpercaya dalam memperdayakan dan mensejahterakan. Misi: menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan pelayanan keuangan terbaik. Fokus pada kebutuhan UMKM dan pensiunan dan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Logo dan lambang perusahaan Bank Mandiri Taspen. Setiap perusahaan memiliki sebuah logo, karena logo yang dimiliki menjadi suatu brand dari suatu perusahaan. Logo adalah suatu instrumen yang menggambarkan harga diri, di mana seluruh nilainya bisa mewujudkan citra yang baik dan mampu dipercaya. Arti lambang Bank Mandiri Taspen, logo dengan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati. Warna biru, biru tua, biru melambangkan rasa nyaman, tenang, menyejukkan. Warna ini umumnya dipakai oleh institusi di bidang jasa. Logo gelombang emas cair ini sebagai simbol dari kekayaan finansial di Asia. Lengkungan emas sebagai metamorfosa dari sifat agile, progresif, pandangan ke depan. Struktur organisasi, IT and Operation Decorate, Business Decorate, SEV Finance, Retail and Digital Banking, Compliance, and Risk Decorative. Struktur organisasi cabang pembantu. Tugas kepala kantor cabang pembantu mengarahkan, koordinasi, dan mengawasi tugas-tugas yang dikerjakan oleh bawahannya. Relationship Officer Pension melakukan kegiatan berupa analisis potensi pasar, menjalankan tugas sebagai sales dan marketing. Tugas akun Officer Pension mengelola akun nasabah, yakni berperan untuk membina nasabah supaya dapat efisien dan optimal mengelola keuangan. Tugas Credit Operation memberikan masukan kepada manajemen untuk memperbaiki kondisi kebijakan kredit. Customer Service melayani percetakan cek atau bill get giro, melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito. Teller memeriksa keaslian uang yang diterima tunai, melayani penyetoran, penarikan, dan transfer uang dari nasabah. Funding bertugas untuk melayani nasabah dalam fitur top up pembiayaan yang disediakan. Tugas Business Service bertugas untuk birokrasi atau penghubung antara bank mentap dengan instansi lain seperti Taspen, Asabri, BUMN. Verifikator, verifikasi dan analisis dokumentasi transaksi perbankan. Dokumen perbankan memastikan transaksi di kantor cabang pembantu berjalan sesuai ketentuan. Security, mengawasi dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya di halaman. Pramubakti atau office boy, memastikan bank dalam keadaan bersih dan rapi. Driver, mengantar atau menjemput pegawai bank yang membutuhkan layanan supir, menjamin keadaan dinas atau kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa kelengkapan kendaraan. Kegiatan umum berfokus pada pensiunan dan UMKM seperti memberikan fasilitas kredit bagi pensiunan untuk mendapatkan modal usaha atau modal kerja dan kebutuhan konsumtif lainnya, seperti menyediakan dana untuk pengusaha perorangan atau badan usaha untuk membiayai berbagai macam kebutuhan mereka. Selain itu, selayaknya bank pada umumnya, PT Bank Mandiri Taspen juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, antara lain kredit, clearing, inkaso, transfer, payment point untuk para pensiun, payment point, pembayaran rekening telepon, rekening listrik, PAM, dan pembayaran pajak, payroll service, pembayaran uang pensiun. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pensiun merupakan status seseorang yang telah berakhir masa kerjanya di tempat dia bekerja sebelumnya, kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja. Kredit berasal dari kata cred, yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Maksud dari kata tersebut ini bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Pada dasarnya, kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari pihak satu, pihak pemberi kredit, kepada pihak lainnya, pihak penerima kredit, dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Unsur kredit yaitu ada waktu, kepercayaan, penyerahan, risiko,
persetujuan atau perjanjian yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian. Tujuan kredit ini ada mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, Tujuan kredit mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Fungsi kredit dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Kredit sebagai alat pengendali harga. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Limit merupakan batas maksimal pemakaian kartu kredit yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan semakin meningkatnya pendapatan, semakin besar juga limit kreditnya, sehingga limit kredit dapat menjadi pencegah terjadinya perekonomian ketika sedang bergejolak. Tenor merupakan jangka waktu kredit yang diajukan atau lamanya masa angsuran pinjaman, di mana dalam jangka waktu tersebut diwajibkan untuk membayar angsuran atau cicilan tiap bulan. Tenor panjang memiliki waktu dari 3-5 tahun untuk mengajukan kredit kendaraan, lalu 15-20 tahun bagi yang mengambil KPR. Pihak bank biasanya memberikan tenor panjang kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Hal ini untuk menghindari risiko kredit macet atau gagal pembayaran. Tenor pendek biasanya memiliki waktu minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun. Bagi nasabah yang mengajukan kredit dengan tenor pendek, angsuran yang mesti dibayarkan jadi lebih ringan. Jumlah pinjaman yang tidak terlalu besar, jadi pertimbangan lain bagi nasabah mengambil tenor singkat. Statistika deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari alat, teknik, atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Data yang dikumpulkan tersebut perlu disajikan supaya mudah dimengerti, menarik, komunikatif, dan informatif bagi pihak lain. Uji normalitas dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov diasumsikan bahwa distribusi variabel yang diuji bersifat kontinu. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam uji ini tidak diukur dengan skala ordinal. Kriteria, hipotesis, dan statistik uji dalam uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan sebagai berikut. Hipotesis H0, data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal. Statistik uji atau alfanya itu 5%. Kriteria ujinya itu tolak H0 jika nilai signifikannya lebih kecil dari alfa. Uji korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil analisis korelasi diperoleh besarnya hubungan antara variabel yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Analisis korelasi ring Spearman merupakan statistik non-parametrik. Untuk data ordinal, statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter, data tidak berdistribusi normal, atau data diukur dalam bentuk ranking. Setelah melalui perhitungan persamaan analisis korelasi ring Spearman, dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, yaitu nilai sigma hitung dengan nilai sigma tabel yang dirumuskan sebagai berikut. Jika nilai sigma hitung lebih kecil dari 0, berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Jika sigma hitung lebih besar dari 0, berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Kegiatan kuliah praktik, PT Bank Mandiri Taspen, KCP Ujung Berung yang beralamat Jalan Jenderal Ahmad Nasution, Ruko Triton Point, Blok A, 5, nomor 3, Cipadung Panjilkan, Bandung, Jawa Barat merupakan instansi yang dipilih oleh penulis dan telah mendapatkan persetujuan pihak PT Bank Mandiri Taspen untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kuliah praktik. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini berlangsung selama satu periode, yaitu 35 hari kerja, dari tanggal 28 Juni sampai 13 Agustus 2021, dimulai pukul 9 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kendala kuliah praktik ini, kendala dalam kuliah praktik ini, penulis memiliki sedikit kendala dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Penulis harus memahami sendiri tentang penyusunan berkas kredit dan tentang administrasi teror. Ketika penulis mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut, pembimbing di kantor PT Bank Mandiri Taspen memberikan pengarahan yang cukup baik dan mudah dimengerti oleh penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Penyajian data hasil analisis pembahasan ini dibantu dengan software SPSS. Variabel yang digunakan pada analisis ini adalah limit kredit tahun 2018 sampai 2020 sebagai variabel X atau variabel bebas, variabel independen, dan tenor sebagai variabel Y atau variabel terikat, variabel dependen. Berikut ini hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan analisis deskriptif, jumlah data limit ada 835 data debitur. Dengan nilai minimumnya adalah 5.200.000, maksimumnya 390 juta, rata-ratanya 130
7.557.000 dengan si bahan bakunya 93.763.000. Dapat disimpulkan juga dari hasil analisis tersebut menggunakan analisis deskriptif bahwa jumlah data tenor ada 835 data debitur dengan nilai minimumnya 12 bulan atau setara dengan 1 tahun, maksimumnya 240 bulan atau setara dengan 20 tahun, rata-ratanya 146,67 atau setara dengan 12 tahun lebih 3 bulan 12 hari, dan simpangan bakunya sebesar 48,487 atau setara 5 tahun lebih 4 bulan 2 hari. Dapat disimpulkan juga pada tahun 2018 jumlah nasabah kredit pada Bank Mandiri Taspen KCPU Ujung Berung sebesar 187 orang, dan pada tahun 2019 sebesar 313 orang, dan pada tahun 2020 sebesar 335 orang, maka totalnya ada 835 orang. Dengan jumlah nasabah kredit pada Bank Mandiri Taspen tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 335 orang, dan terendah ada pada tahun 2018 sebesar 187 orang. Dan dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah kredit pada Bank Mandiri Taspen KCPU Ujung Berung dari tahun 2018 hingga 2020 meningkat. Uji normalitas dapat disimpulkan di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena jumlah datanya tersebut lebih dari 30 data. Maka diperoleh dengan signifikansinya adalah 0,00 dengan menggunakan taraf nyata 5%, dengan kriteria uji adalah H0. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata, dapat disimpulkan juga dari hasil tabel di atas dengan uji Kolmogorov-Smirnov bahwa hasil nilai signifikansi limit dan tenornya itu sebesar 0,00, maka H0 ditolak, dengan artinya bahwa data tersebut bukan berdistribusi normal. Uji korelasi dan eksperimen dapat diketahui jumlah datanya itu 835 data, dan nilai koefisien korelasinya itu didapatkan 0,000 dengan taraf nyatanya 5%. Untuk uji dua sisi, ditarik kesimpulannya bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara limit kredit Bank Mandiri Taspen KCPU Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020 dengan tenor. Angka koefisien korelasi pada hasil tersebut di samping menunjukkan sebesar 0,000 dengan bernilai positif, sehingga hubungan variabel bersifat searah, dan hal ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya nilai limit pada kredit Bank Mandiri Taspen KCPU Ujung Berung, maka semakin panjang juga tenornya. Dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai limit kredit pada Bank Mandiri Taspen KCPU Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020 mempunyai hubungan yang signifikan. Nilai koefisien korelasinya sebesar 0,463 menandakan bahwa tingkat kekuatannya itu cukup kuat. Kesimpulan kuliah praktik, dengan kegiatan kuliah praktik yang dilaksanakan di PT Bank Mandiri Taspen KCPU Ujung Berung memberikan banyak manfaat bagi penulis, di antaranya memberikan pengalaman di dunia kerja dan pengetahuan mengenai kerja di PT Bank Mandiri Taspen KCPU Ujung Berung, serta belajar mengenai profesionalitas, kedisiplinan, toleransi, dan etos kerja yang penulis tidak didapatkan pada saat perkuliahan, serta penulis dapat memperbaiki sikap terutama berkomunikasi, penampilan, etika, maupun sopan santun. Kesimpulan penelitian, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah peminat kredit pada Bank Mandiri Taspen tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 335 orang, dan terendah ada pada tahun 2018 sebesar 187 orang, dan dapat disimpulkan juga bahwa Mandiri Taspen dari tahun 2018 hingga 2020 itu meningkat, dengan jumlah data limitnya itu 835 data. Dengan nilai rata-ratanya itu sebesar 137.557.000. Dengan jumlah data tenornya itu 835 data juga, dengan nilai rata-ratanya itu 146,67 atau setara dengan 12 tahun lebih 3 bulan 12 hari. Dan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan korelasi, bahwa nilai korelasinya itu sebesar 0,00 dengan taraf nyata 5%. Dapat disimpulkan juga bahwa hubungan yang signifikan dengan tenor
itu cukup kuat. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, 0,463 menunjukkan bahwa tingkat kekuatan hubungan antara limit kredit Bank Mandiri Taspen KCP Ujung Berung pada tahun 2018 hingga 2020 itu dengan tenor memiliki hubungan yang cukup kuat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.